dan amin. Salah satu mensyukuri nikmat Allah itu untuk kalian itu salah satunya bisa dengan lebih giat lagi belajar. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, lebih baik, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kelasnya untuk bisa memimpin doanya. Selanjutnya akan Bapak cek dulu nih kehadirannya. Kehadiran kelas 8A dalam mengikuti pembelajaran PPKN di hari ini. Quotes of the day. Ya, kedanya itu ya, siap? Siap. Bapak absen? Yang Sri Handayani. Ya, silakan. Saat belajar itu adalah bagian dari proses. Jangan pernah merasa gagal saat belajar karena itu bagian dari proses. Bagus sekali. Ya. Ega, silakan katakan quotes of the day. Kegagalan itu bukan ditakuti, melainkan untuk dipelajari. Kegagalan bukan. Bagus sekali. Esa Aulia, silakan Esa Aulia. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sangat bagus sekali. Jermin Kanesa, silakan. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijakan. Mengenal diri adalah semua kebijakan. Apa sebelum disolatkan? Sholatlah sebelum dilakukan. Biasa. Semua manusia ditakdirkan untuk sebuah tujuan. Semua ini Faisal. Cintai dulu penciptanya baru ciptaannya. Cintai dulu penciptanya baru cintai ciptaannya. Bagus. Dan mudah-mudahan quotes of the day yang kalian katakan hari ini menjadi motivasi untuk kalian lebih baik lagi di masa yang akan datang. Silakan berdiri semua dan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Langsung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk hebat. Hebat, 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 sisihkan, hebat. Silakan duduk kembali. Bapak akan bikin yaitu keyakinan kelas. Mana bertujuan keyakinan kelas itu adalah untuk mengendalikan suasana belajar di lingkungan kelas itu supaya lebih aman, gitu ya. Kelas impian. Kelas impian. Nah ini ya. Di sini kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas. Nah ini kesepakatan kelasnya ini. Nah, bagaimana kira-kira impian kelas itu yang kalian inginkan itu kelas seperti apa? Aman, Aman. Bagaimana? Aman. nyaman, tentram. Aman. Nyaman. Dan tentram. Apa? Satu lagi. Nah ini ya. Di sini ada kesepakatan lah untuk mewujudkan kelas itu aman, nyaman, dan tentram. Tentunya ada kesepakatan yang harus ditempuh. Nah kesepakatannya untuk supaya aman, nyaman, tentram itu bagaimana? Dilarang keluar salah Dilarang keluar saat belajar. Nah, ini. Dilarang keluar di saat belajar. Pergi bersama karena ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama dengan kesadaran pribadi, ya, dengan kesadaran pribadi. Masa ini kesepakatan yang dibuat sendiri. Ya, siap kita bermain tuh. Tahu main tuh? Tidak. Tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, nah nanti Bapak akan beritahu. Kita bermain tuh. Fokus. Coba perhatikan pada clue-nya atau petunjuknya, ya. Perhatikan baik-baik clue-nya. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. Maka 10 ditambah 1 adalah 10 tambah 1 adalah 11. Itu berarti kalian belum fokus pada clue-nya, ya. Betul, kalau penjumlahan 10 tambah 1 adalah 11. Betul, itu kalau materi penjumlahan. Tetapi di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu clue-nya, petunjuknya yang harus diperhatikan. Coba yang juang 2 coba berdiri. Kenapa Bapak minta menjelaskan kenapa bisa menjawab 2? Ayo. Karena clue-nya adalah bumi itu bulat. Nah, di angka 8 yang ada bulatnya cuma 2. Yaitu 2. Dia yang bulat 1 di atas, terus bulat di bawah ada 1 jadi 2. Oh, jadi angka 8 itu ada bulatannya Iya. 2. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, kalian terus fokus ya. Sudah mulai bisa menjawab kan? Ya. Sudah menyimak kan terusan penjelasannya? Ya. Sekarang akan Bapak tes 1 kali lagi tentang fokus kalian terhadap clue. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Maka 6 tambah 1 adalah 1. apa? Kenapa bisa 1? Kalau itu dalam angka 6 ada bulatannya 1. Sebelumnya ada materi yang sebelumnya itu ya, yang sudah dipelajari bersama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Ya nanti ini ya dipelajari lagi ya, apa jangan sampai lupa ya pada pertemuan kemarin ya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama, yaitu tujuan pembelajarannya. 1, bacakan Lina. Menjelaskan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjelaskan tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, baca Saidah. Menyusun hasil telaah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyusun hasil telaah tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, coba Ujaman. Tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah 3
Buatkan handphonenya semua Pak handphone. Alhamdulillah ya. Kita akan kirimkan ke WA grup. Ya, silakan kalian nanti klik itunya Google Form-nya dan kalian isi. Sebentar ya, Pak kirimkan dulu ke WA grupnya. Ini. Jawaban kalian ini masih banyak yang kurang tepat. Ini ya, lihat ada yang menjawab apa itu hukum. Hukum itu adalah undang-undang. Apa itu tujuan hukum untuk menyadarkan manusia. Betul sih untuk menyadarkan manusia, tapi lebih tepatnya nanti ya kalian sudah membahas pembelajaran ini. Jadi fungsinya kalian fokus. Nanti kalau kalian fokus bisa menjawab semua pertanyaan ini setelah ada pembahasan. Kita akan memulai. Nah, Bapak akan memulainya dengan sebuah cerita. Ingat, fokus. Siswa yang rajin belajar. Andi berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Andi itu semangat sekali belajarnya. Ya. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi sehingga Andi tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai raport pengetahuan Andi sangat baik dan nilai raport sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orang tua Andi merasa bangga terhadap nilai yang diperoleh oleh Andi. Lalu dari cerita di atas, kalian barusan fokus menyimak? Fokus tidak menyimak ceritanya? Fokus. Ya, dari cerita di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaannya adalah, apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Yang kedua, adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan. Siapa yang mau? Oh ya, silakan Putri Nailani yang akan menjawab. Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Ya, Andi adalah salah satu seorang murid yang menaati peraturan sekolah. Yang menaati peraturan sekolah. Yang kedua, adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan. Keuntungannya adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bagus sekali jawabannya, tepuk tangan. Disiplin. Nah, ini banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang terbiasa hidup taat pada aturan. Ini ya. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Ini. Terus lalu aturan itu akan dikenakan denda. Dia akan dikenakan denda ya. Nah, itu adalah sanksi bagi pelanggar hukum. Kalau hukum itu dibuat ya. Nah, nanti kalau ada pelanggarnya itu adalah sanksinya. Itu kesepakatan bersama untuk dibuatnya gitu ya. Nah, selanjutnya orang yang tidak mengkonsumsi narkoba dan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat. Nah, ini tidak mengkonsumsi narkoba, maka jauhilah narkoba agar hidup
kita itu selalu sehat. Ya. Dilanjutkan kembali. Nah, ini kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu satu, ini A adalah pengetahuan hukum itu bagaimana? Apa? Kakak beradik pengendara motor tewas terlindas truk gandeng di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Diduga kecelakaan terjadi karena korban menerobos lampu merah. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik ibu dari dua korban kecelakaan maut di Jalan JLT Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono menangis histeris. Ia tak kuasa melihat dua orang buah hatinya, yakni Sri Wahyuningsih beserta adiknya Sri Lestari tewas dengan kondisi mengenaskan. Kecelakaan ini bermula saat kedua korban berboncengan motor dari arah kota Lumajang menuju rumahnya di Desa Bulukon, Kecamatan Kota Lumajang. Namun saat melintasi perempatan Desa Sumberjo, korban menerobos lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah. Di saat bersamaan muncul truk gandeng dari arah utara yang dikemudikan Sudarmaji. Truk berjalan pelan karena lampu baru saja menunjukkan warna hijau. Di saat itulah motor korban menyenggol bak truk bagian belakang hingga terjatuh dan terlindas ban truk syarat muatan. Mulai berhenti, terus kita hijau jalan, tahu-tahu dari belakang jaguar gitu, banyak orang teriak, baru berhenti. Sekarang kalian tadi sudah menyimak satu buah peristiwa hukum, ya itu ya, peristiwa hukum. Sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap kejadian yang menimpa di dalam video barusan itu. Maka berarti ya, kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali. Dibacakan suratul Al-Fatihah. Sekarang Bapak akan tugaskan kalian untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan kelompok pop up book yang minggu kemarin sudah dibangun. Bapak akan bagikan lembar. Bapak akan bagikan lembar, ya, lembar ini, lembar soalnya. Nanti kalian jawab dengan baik dan diskusi bersama teman-teman. Ya, satu orang juga tidak apa-apa. Yang lebih baik itu teknik membacanya, mempresentasikannya bersama-sama.
kelompok 1? Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja laporan kami. 1. Nama kelompok 1. Anggota Putri, Alisa, Esa, Zahra, Ayam. 1. Sebutkan 2 pelanggaran yang dilakukan kakak beradik itu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Pelanggaran yang ke-1 adalah menerobos lampu merah. Yang kedua, tidak berhati-hati. Ya. 2. Undang-undang apakah yang dilanggar oleh kakak beradik tersebut? Hukum 1. Lalu lintas. Lintas. Ya. Halo. Berikan 2 tips perilaku upaya bersepeda motor dengan aman. 1. Menerapkan lalu lintas di jalan raya. 2. Mengenakan perlengkapan seperti helm dan berhati-hati ketika mengendarai motor. Ya. Lanjut. 4. Sebutkan 2 kelalaian dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan. 1. Membawa motor secara ugal-ugalan. 2. Tidak memperhatikan lampu-lampu lalu lintas. Bagaimana seharusnya sikap kita agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti dalam video tersebut? Intinya kita harus berhati-hati dalam mengendarai motor secara baik tidak membuat. Ya. Kemudian saudara silakan duduk kembali ya. Ya, silakan duduk kembali. Dan tepuk tangan. Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 anggota adalah yang bersama kerja. 1. Sebutkan 2 pelanggaran yang dilakukan kakak beradik itu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Menerobos lampu merah dan tidak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota Faisal, Sela, Repa, Miasa, Riani. Sebutkan 2 pelanggaran yang dilakukan kakak beradik itu sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Menerobos lampu lalu lintas, tidak memperhatikan sekitar. Ya, yang kedua, silakan. 2. Undang-undang apakah yang dilanggar oleh kakak beradik tersebut? 1. Lalu lintas. Ya, ketiga. 2. Ketiga. Perilaku supaya bersepeda motor dengan aman, memakai helm, tidak mabuk saat berkendara. Ya. 4. Sebutkan 2 kelalaian dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan. Membawa motor secara ugal-ugalan, kurang fokus saat berkendara. 5. Bagaimana seharusnya sikap kita agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti dalam video tersebut? Menaati peraturan hukum yang ada. Ya, menaati aturan hukum yang ada. Silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan untuk 3 kelompok 2 ya. Silakan untuk keluarkan latihan semuanya. Bapak cek dulu nih jawabannya, apakah kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Kalau kalian fokus tadi dalam menjawabnya, kalian pastinya menjawab dengan benar. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu hukum? Ya. Kedua, yang kedua.
Tujuan untuk apa? Baca saja 3 bukunya. Ya. Tujuan Ada? hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, adalah untuk barusan coba satu kali lagi. Keadilan untuk masyarakat tujuan hukumnya. Itu yang terakhir adalah tuliskan 3 contoh perbuatan yang dilarang oleh hukum. Apa? Mencuri, bekerja sama dalam perbuatan kejahatan, gitu. Ya, apalagi? Korupsi. Ya. Nah, itu ya. Ternyata setelah kalian menyimak dari serangkaian materi pembelajaran ini sampai ke menyimak video, nah kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih baik lagi. Kita akan menyimpulkan bahwa pembelajaran kali ini yaitu kesimpulannya adalah 1. Tentang kalian mengetahui tentang pengetahuan hukum. Yang kedua apa? Yang kedua tentang peristiwa hukum atau norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum. Lalu ke perilaku hukum. Nah, itu adalah kesimpulannya ya. Nah ini. Semoga Bapak akan bertanya kepada kalian bagaimana pembelajaran kali ini kalian bisa menyenangkan. Alhamdulillah bisa menyenangkan ya. Semoga kalian nanti di pembelajaran berikutnya itu bisa lebih menyenangkan lagi ya. Nah ini untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sikap dan disiplin ya terhadap peraturan perundang-undangan ya dalam nanti supaya kalian di rumah bisa membaca buku untuk mempersiapkan pada pembelajaran yang akan disampaikan atau dipelajari pada minggu berikutnya ya. Kita ucapkan apa? Setelah mempelajari ini kita ucapkan